penjelasan mengenai masalah jimat tadi. Terkait jimat yang disebutkan tadi, karena nanti dalam mazhab Hambali juga menyebutkan jimat. Jadi di dalam mazhab Hambali juga menyebutkan jimat. Artinya jimat di sini memang kalau tertulis dari ayat Al-Qur'an berbeda jika yang tertulis dicampur dengan yang lain atau bukan ayat Al-Qur'an. Contoh kalau bukan yang lain misalnya ditulis apa di situ? Kotak-kotak, apalagi bintang-bintang, apa meneh, angka-angka, apalagi nama-nama yang tidak jelas, ya Syattat, ya Yani, ya Yaksolun, Ikhrisa, Jinrisa, Tarkobin, Berhasin, Kitmir, Mahdi absen nih. Maka kalau ditulis yang semacam itu, ini tidak boleh. Tetapi kalau murni ayat Al-Qur'an, maka ada dua pendapat. Ini dari kalangan para sahabat. Yang pertama adalah pendapat yang membolehkan adalah pernyataan dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Jadi sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As membolehkan Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai jimat. Nah, misalnya karena sering sakit-sakitan, lalu ditulis fa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, lalu ditulis, dibuat kalung misalnya, kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Nah, ini murni ayat, tidak ada yang lainnya, tidak ada kesyirikan di situ. Maka menurut Abdullah ibn Amr ibn Al-As, hal ini dibolehkan. Demikian pula zahir dari riwayat Aisyah. Demikian pula pernyataan Abu Ja'far Al-Baqir, pernyataan dari Abu Ja'far Al-Baqir. Demikian pula Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam salah satu riwayatnya. Jadi demikian pula apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Selama tidak terdapat kesyirikan. Kalau terdapat kesyirikan, jelas tidak boleh. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang melarang, dan saya pribadi condong kepada pendapat yang melarang. Saya pribadi condong kepada pendapat yang melarang. Tetapi kalau ada orang yang menggunakan hanya sebatas Al-Qur'an saja, tidak ada unsur penistaan, tidak ada unsur sufliyah, merendahkan ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu adalah bagian perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita tidak bisa melakukan nahi mungkar, karena itu adalah perbedaan pendapat sudah terjadi sejak zaman sahabat. Tetapi kalau terdapat penistaan, kita bisa melarangnya. Contoh, Al-Qur'an ditaruh di sendal, maka ini ada penistaan, ini tidak boleh. Jadi Al-Qur'annya ditaruh di sendal misalnya. Atau Al-Qur'annya ditaruh di mana? Ayat-ayat Qur'annya ditanam di depan pintu. Nah, di mana lagi? Diletakkan di ari-ari. Nah, ada enggak? Ada. Wonten pundi, Mbah? Oh nggih. Oh nggih, ngangge ring marung dom kalian apa melih, Mbah? Oh, kunir, ngangge Al-Qur'an nggih. Oh, potongan ayat nggih. Ya. Baik. Yang semacam ini ada unsur penistaan. Al-Qur'an itu tidak boleh diletakkan di bawah, itu malah diletakkan di bawah.
Sehingga kalau seperti itu meskipun ayat Al-Quran saja itu tidak boleh karena ada unsur penistaan. Atau Al-Qur'annya ditulis dengan darah, maka ini juga ada unsur penistaan, itu juga tidak boleh. Atau ditulis dengan benda najis lainnya, maka juga tidak boleh. Baik, lalu yang membolehkan, yang tidak membolehkan siapa? Ini adalah qaul dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, kemudian juga dari sahabat Abdullah ibn Abbas, dan ini juga pernyataan dari Hudzaifah dan Uqbah ibn Amir dan Ibn Uqaim. Dan demikian pula qala jama'atun minat tabi'in, sekelompok tabi'in, dan di antara mereka juga ada sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, dan juga ini merupakan dalil sebagai bentuk satu dzari'ah mencegah terjadinya kesyirikan atau terjadinya penistaan. Maka pendapat yang lebih kuat atau sebagai bentuk kehati-hatian, tidak menggunakan Al-Quran sebagai jimat. Bisa menjamin tidak kalau kamar mandi tidak dibawa masuk di dompet gitu? Kira-kira kalau ada kamar mandi dibawa masuk enggak? Copot, taruh di luar, masuk, nanti keluar diambil lagi. Atau diletakkan di sabuk ikat pinggang, ditulis di situ misalnya ayat-ayat Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina, artinya sesungguhnya kami bukakan kepadamu kemenangan yang nyata supaya nek gelut menang misalnya. Quran murni itu ditulis di ikat pinggang. Masuk kamar mandi dicopot ndak? Copot sih, kalongke. Pas metu tinggu meneh. Arep pipis copot meneh. Kira-kira bisa ndak mencegah untuk tidak dipakai? Ya? Kesusu, lali, pemeneh. Ya, maka disinilah sebagai bentuk satu dzari'ah itu menyumbat terjadinya pintu penistaan terhadap ayat Al-Quran. Maka hindari penggunaan jimat sebagai penggunaan Al-Quran sebagai jimat. Adapun jimat selain Al-Quran jelas itu dilarang, karena Nabi bersabda bahwasanya tamaim atau jimat-jimat itu adalah syirkun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.